Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan pendapat? Sebagaimana kita tahu bahwasanya perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah perbedaan pendapat itu kemudian diakomodir dalam Islam? Jawabannya adalah kita harus melihat konten perbedaan pendapat kita itu. Sebab perbedaan pendapat di dalam Islam itu dikategorikan dalam dua kategori. Yang pertama ada yang namanya ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang variatif. Perbedaan yang variatif. Itu merupakan perbedaan yang otomatis kita terima, yaitu perbedaan dalam menafsirkan makna ayat. Ketika di dalam Al-Quran ada ucapan atau ada lafaz kalamullah subhanahu wa ta'ala, sebuah kalimat yang berbunyi thalathata quru'. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan orang-orang atau wanita-wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, yatarabbas, mereka harus tarabbus, mereka harus menanti masa iddah mereka, thalathata quru', 3 quru'. Kata quru' sebagian menerjemahkan sebagai 3 kali masa haid, dan sebagian menerjemahkan dengan 3 kali masa suci. Nah, perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan variatif dalam memahami teks-teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang dikenal atau disebutkan oleh para ulama dengan ikhtilafut tadad. Perbedaan yang saling berbenturan, yang susah untuk dicari titik tengahnya. Nah, di sini harus dilihat ikhtilafut tadad terbagi atas dua kategori. Ada yang mu'tabar, ada yang diakui disebabkan karena masing-masing pendapat memiliki dalil-dalil yang kuat di dalam Al-Quran, dan ada yang gairu mu'tabar. Ada perbedaan yang tidak diakui disebabkan karena perbedaan itu dilandasi dengan dalil-dalil yang lemah atau mungkin tidak berdalil sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbedaan yang jenis kedua, perbedaan yang gairu mu'tabar ini, yang tidak berdalil ini adalah perbedaan yang tidak bisa kita terima. Tidak bisa diterima. Sebab apa? Sebab perbedaan itu tidak dilandasi dengan argumentasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan jelas bahwasanya apabila kalian berbeda pada sebuah masalah, in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kalian berselisih pada sebuah perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang bagaimana mungkin Rasulullah telah wafat? Bagaimana cara kita mengembalikan kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu dengan melihat landasan hukum yang jelas di dalam Al-Quran, dan juga melihat apakah hal tersebut memiliki dasar argumentasi pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Apabila hal itu tidak berlandaskan pada dalil-dalil yang benar, maka kita tidak mentoleransi atau tidak ada toleran dalam perbedaan pendapat tersebut. Seperti apa? Seperti ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang keadilan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka berbeda dengan kaum Syiah yang justru mengkafirkan para sahabat tersebut. Ini adalah ikhtilafut tadad,
perbedaan yang saling berbenturan ghairu mu'tabar, tidak dapat diakomodir, sebab salah satunya tidak dilandasi dengan dasar-dasar yang otentik, sumber yang otentik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tadi si penanya mengatakan bagaimana kita menyingkapi perbedaan pendapat, yang pertama kita harus tahu bahwa perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan. Tetapi ketika hal itu bersentuhan dengan persoalan agama, maka hukum asal kita semua adalah umat yang satu. Kitab kita satu, sama. Nabi kita sama. Rabb kita pun sama. Maka hukum asalnya adalah persatuan dalam beragama. Kalaupun dalam penerapan fikih ada perbedaan-perbedaan pendapat, maka dilihat. Kalau perbedaan itu adalah perbedaan yang dilandasi dengan dalil argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bagaimana ijtihad para ulama yang saling berbeda dengan satu dengan yang lainnya, maka kita harus berlapang dada pada hal-hal yang kita perselisihkan. Tetapi ketika perselisihan itu adalah perselisihan yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita tidak mentolerir, tidak menerima perbedaan-perbedaan yang tidak dilandasi dengan sumber yang jelas di dalam agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.